Shalom, sahabat doa, sahabat iman saya di mana saja berada. Tetap semangat, tetap setia untuk kemuliaan Tuhan. Sahabat-sahabatku, saat ini kalau kita buka sosial media, kita akan melihat dan mendengar ada kata-kata yang seperti magnet buat kita yang suka buka sosial media. Kata-kata di sana yang kita dengar seperti endorse, suka dengar atau di endorse, ya. Dan ada lagi satu kata brand ambassador, ya, brand ambassador. Ini dua kata yang cukup menarik perhatian semua orang termasuk saya. Sehingga saya mencari tahu apa itu endorse. Rupanya endorse itu berasal dari kata endorsement yang artinya tindakan untuk mensupport terhadap sesuatu yang mungkin bisa juga benda. Istilah endorse ini dikenal sebagai iklan yang dibawakan oleh artis dan dipajang di dalam sosial media. Lebih tepat, ya, kita melihat artis yang endorse, biasanya artis tersebut itu punya satu prestasi dan sangat menarik sehingga dia dicari oleh banyak iklan untuk endorse barang-barang dari perusahaan-perusahaan tertentu. Memang, ya, berbeda dengan brand ambassador. Kalau kita melihat bahwa brand ambassador itu adalah istilah yang akan memasarkan hanya satu merek tertentu, dan di mana seorang brand ambassador biasa dia itu dipilih seorang selebriti yang sangat terkenal di seluruh dunia, bahkan ya dipilih secara khusus karena dia akan dipercaya untuk memasarkan satu produk. Misalnya apakah itu produk tas atau ikat pinggang atau topi atau satu merek baju, ya, kemeja yang terkenal. Untuk menjadi brand ambassador, dia berbeda dengan yang menjadi artis endorse. Kalau artis endorse, dia hanya sekali-sekali saja, mungkin tidak menetap, ya. Tetapi kalau brand ambassador, dia bisa dikontrak sampai 2 tahun, dan kemana saja dia berjalan, kemana saja dia melangkah, kemana saja dia ada, dia harus bawa brand yang mengikat dia, yang menyewa selebriti ini untuk menyampaikan kepada publik akan produk yang dipercayakan kepada si brand ambassador ini, ya. Ada tanggung jawab yang biasanya oleh seorang brand ambassador itu lebih kepada memperkenalkan bukan hanya satu produk saja, tetapi dia harus menjaga citra diri dia yang positif. Dia harus menjaga image perusahaan di mana dia dibayar, ya, oleh perusahaan itu. Dan seorang brand ambassador, dia dilarang membawa atau membicarakan produk-produk yang lain selain produk yang kontrak dia sepanjang setahun atau 2 tahun atau 3 tahun. Jadi sangat eksklusif. Benar-benar dia harus mewakili produk perusahaan dan menjaga nama baik. Bukan hanya nama baik dia saja, tapi nama baik perusahaan. Tujuan orang memilih brand ambassador ini menarik hati saya. Karena saya melihat ketika seseorang menjadi brand ambassador, dia harus sungguh-sungguh mempengaruhi para konsumen yang akan melihat dia, apakah dia megang handphone kah, atau dia bawa seperti saya katakan produk
tas kah atau produk ikat pinggang kah, ya. Dia harus sungguh-sungguh menggunakan produk itu dan membawa produk itu dengan baik, ya. Dia tidak boleh melakukan hal-hal yang memalukan tentang produk yang dipercayakan kepada dia. Mari melihat, ya, di dalam 2 Korintus 5 ayat 20. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 20 dikatakan, "Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami dalam nama Kristus. Kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah." Ayat ini membawa saya untuk melihat bahwa kita sebagai orang percaya adalah brand ambassador Kristus. Kita ini adalah duta-duta Kristus. Orang-orang percaya seperti kita harus menjadi wakil Kristus. Untuk apa? Ya, dikatakan untuk menyampaikan apa yang Allah perintahkan, karena kita ini sudah menjadi utusan-utusan Kristus. Kita ini sudah menjadi duta-duta Kristus. Bagaimana kita menjadi duta Kristus? Di dalam Matius pasal 5 ayat 13 dan ayat 14. Di sana dikatakan kamu adalah garam dunia. Dan di dalam ayat 14, kamu adalah terang dunia. 2 kata. Kita ini adalah garam dunia dan kita ini adalah terang dunia. Sebagai duta Kristus, sebagai brand ambassador Kristus, ya, kita tahu bahwa di mana saja kita berada, kita harus menjadi garam dan menjadi terang. Semua sudah tahu bahwa garam itu punya fungsi bukan hanya memberikan rasa di dalam makanan. Zaman dulu, zaman Yesus, garam itu sangat bernilai. Ketika tentara Romawi dia habis melaksanakan tugas di dalam satu pekerjaannya, mereka bisa dibayar oleh sebongkah garam, ya. Dikatakan garam waktu itu sangat berharga. Dia diberikan satu garam sebagai upah kerja dia. Dan bagaimana dengan terang, ya? Saya kalau berjalan di kompleks saya, kalau sudah malam, walaupun ya ada beberapa penerangan, tetapi penerangan itu hanya ada di lokasi di mana penerangan itu dinyalakan. Jadi kadang-kadang saya perlu alat bantu, yaitu senter, ya. Saya bawa senter, dan ketika saya ada di satu tempat yang gelap, saya takut itu ada lubang atau ada batu, biasanya saya akan nyalakan senter saya dan terang itu akan keluar. Nah, waktu terang itu dinyalakan, itu akan mengusir gelap dan saya itu berjalan di dalam aman, ya, di dalam jalan yang tidak akan tersandung. Kita dikatakan adalah brand ambassador Kristus, duta-duta Kristus, menjadi garam dan terang bagi Kristus. Pertanyaan, sudahkah kita menjadi garam? Sudahkah kita menjadi terang? Sudahkah kita berfungsi, ya, sebagai garam yang memberi rasa ketika kita ada bersama berkumpul dengan orang-orang yang belum percaya Tuhan, ya. Orang melihat kita dan orang merasa sangat ingin mengenal Kristus karena mereka melihat akan keberadaan kita yang memberikan satu rasa yang mengenakan. Atau mereka melihat ketika kita ada di sana, mereka merasakan satu terang yang luar biasa. Mereka merasa mereka seperti dalam satu suasana surgawi, dalam keadaan damai. Kita tahu ada satu pujian, ya, di dalam nyanyian pujian dikatakan di sana,
nyalakan suluh rahmat-Nya. Di dalam gelap gulita kuasa dosa, topan hidup menggempur, terdengar jeritan jiwa. Siapa yang harus menolong mereka dalam kegelapan? Siapa yang harus merebut mereka dari dunia? Siapa yang harus menarik mereka dari kehidupan yang menghancurkan kehidupan mereka? Kitalah, utusan Kristus, brand ambasador Kristus. Kita perlu ada di sana menjadi terang, nyalakan suluh rahmat-Nya. Nyalakan suluh rahmat-Nya, pancarkan ke laut-laut, agar yang dalam bencana tidak jadi terbenam. Nyalakan suluh rahmat-Nya, pancarkan ke laut-laut, agar yang dalam bencana tidak jadi terbenam. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 20 kembali firman Tuhan mengingatkan kita, dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Apa artinya? Dikatakan tubuh kita ini bukan punya kita lagi. Tubuh kita ini sudah dibeli, bukan dikontrakkan lagi 2 tahun 3 tahun. Tubuh kita ini sudah lunas dibayar oleh Allah semenjak kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita tahu bahwa Dia datang ke dalam dunia. Dia berikan dirinya untuk menebus kita, mengangkat kita, memindahkan kita dari lumpur dosa kepada satu kehidupan yang bermakna, kehidupan kekal, kehidupan yang menjamin kita. Kita dibayar oleh Allah dengan darah Yesus Kristus di atas kayu salib, ya. Kita bukan milik kita lagi. Tubuh kita ini sudah menjadi milik Allah. Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Allah. Dikatakan di sini, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah. Perhatikan, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kadang-kadang kita lupa. Ketika ada tantangan, ketika ada masalah, kita malah kadang-kadang mempersalahkan Tuhan. Kita kadang merasa bahwa kita seperti ditinggalkan oleh Tuhan. Buat apa Tuhan meninggalkan kita? Sebelum kita ada seperti sekarang, Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tuhan sudah membayar hidup kita. Kita sudah dibeli dan harganya lunas dibayar. Ngapain Tuhan membeli hidup kita yang gak berguna? Ngapain coba? Ya, karena Tuhan ingin mengubah kita, membentuk kita menjadi brand ambasador kerajaan surga. Luar biasa. Ya, jangan main-main, ya. Kita punya label. Bukan ada cerita seperti ini. Oh, kalau saya ke gereja, ya, saya endorse. Saya di gereja Happy Sunday, ya. Lalu saya tulislah di situ bahwa saya hari ini berbakti. Tapi setelah itu hanya 1 jam saya pergi kumpul kembali dengan orang-orang yang biasa dugem, ya. Biasa kumpul-kumpul dengan orang yang mabok-mabok. Biasa kumpul dengan orang-orang yang sukanya ada di dalam kehidupan dunia. Padahal bukan itu yang Tuhan inginkan. Yang dimaksud dengan kita sebagai utusan Kristus, duta Kristus, garam, terang Kristus, sebagai brand ambassador Kristus,
1 kali 24 jam, bukan setiap hari, setiap saat, setiap waktu menyatakan kepada orang, ya. Kita harus menunjukkan kepada sekitar kita image Kristus ada di dalam diri kita. Karakter Kristus, citra diri Kristus yang positif ada di dalam diri kita. Kita dilarang membicarakan atau membahas hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Tuhan menginginkan kita, di mana saja kita berada, wartakan kabar baik. Yesus datang untuk menebus dosa semua saudara kita, semua keluarga kita, semua teman kita, semua orang yang kita sayang. Tuhan sudah dekat. Tuhan ingin supaya kita semua selamat. Ingat, kita ini mempunyai satu label, ya. Kita ini adalah brand ambasador kerajaan Tuhan yang eksklusif, melebihi para selebriti di muka bumi ini. Kita ini adalah brand ambasador yang berharga. Jangka waktunya sampai kapan? Sampai kita dipanggil Tuhan, atau sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Kita harus menyatakan, saya adalah duta Kristus. Saya adalah garam dunia. Saya adalah terang dunia. Saya adalah brand ambasador kerajaan surga. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati. Brightly beams our Father's mercy from His lighthouse evermore. But to us He gives the keeping of the lights along the shore. Let the lower lights be burning, send a gleam across the way. Some poor fainting, struggling seaman you may rescue. Dark the night of sin has settled, loud the angry billows roar. Eager eyes are watching, longing for the lights along the shore. Let the lower lights be burning, send a gleam across the way. Some poor fainting, struggling seaman you may rescue, you may save. Trim your feeble lamp, my brother. Some poor sailor, tempest tossed, trying now to make the harbor in the darkness may be lost.
seaman, you may rescue